Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kuliah Medpen kelas A dan B ya. Pertemuan kelima ya. Masih tentang teori karena minggu kemarin karena penerapan teori itu di dalam RPS boleh dilihat itu 2 pertemuan ya. Ini saya edit deh. 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Minggu kemarin saya sudah mereview itu, mereview peta literatur. Jadi tugasnya yang salah, kemarin salah-salah semua tuh banyak tuh yang salah, dikirim ulang di kuliah ya, di tugas. Kemudian untuk pengumuman untuk PKM ya, untuk tugas PKM itu kalian sebelum upload itu harus dikirim dulu ke saya. Ya, dikirim dulu ke saya karena harus saya edit dulu, nanti saya edit, nanti saya betulkan dulu semuanya, dicek semuanya sebelum upload ya. Dan dikirimnya berupa Microsoft Word, oke. Jadi jangan upload sendiri, jangan, biar nanti aksesnya saya baru upload. Itu pengumumannya, jadi penting sekali ini. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Materi hari ini tentang penerapan teori. Seperti yang sudah sebelumnya saya sebutkan bahwa pada penerapan teori itu dibagi kepada 3. Ada penerapan teori untuk kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Dan ini pun menjadi tugas ya kalau nggak salah. Menjadi tugas. Oke, saya lanjut. Jadi teori pada penelitian ya itu pada dasarnya sifatnya dia mengeksplorasi rumusan masalah. Jadi sangat penting sekali. Jadi biasanya itu kalau di sidang atau di mana itu sidang UP ya, sidang skripsi itu suka ditanya teorinya apa. Karena teori itu fungsinya adalah dia mengeksplorasi masalah, rumusan masalah. Jadi kamu itu misalkan ada masalah sesuai bidang ya, masalah kajiannya fikih muamalah ya atau NUHES, maka teori apa yang kira-kira yang dapat menjadikan solusi atau memecahkan masalah itu pakai teori apa. Tadi di peta literatur sudah saya jelaskan bahwa peta literatur itulah sebagai menggambarkan teori yang digunakan. Misalkan teori tentang produk halal ya, menunjukkan suatu kehalalan suatu produk lah. Maka apa yang kira-kira menjadi teori utama? Misalkan teorinya jual beli. Atau misalkan jual beli organ dalam, misalkan jual beli ginjal gitu ya, jual beli rambut. Wig ya, jual beli rambut ya, ini wig ya. Wig itu dalam beberapa literatur itu tidak boleh penelitiannya. Haram hukumnya, tidak sah. Nah, itu dari mana tuh bisa mengatakan penjualan wig yang di salon-salon atau hair extension gitu yang dipanjangin itu tidak boleh. Itu berdasarkan teori dari jual beli. Oh, bisa mengatakan itu. Ya, kenapa? Bahwa karena teorinya jual beli. Apa definisi jual beli? Dimulai dari definisi jual beli, kemudian konsep jual beli yang diharamkan, kemudian rukun dan syarat jual beli. Di dalam rukun dan syarat jual beli itu apa? Salah satunya ada kesepakatan dua belah pihak. Ada barang, objek barang itu harus jadi milik pribadi. Sedangkan rambut itu kan bukan milik pribadi. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran adalah dalilnya bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita ini itu bukan milik kita tapi milik Allah. Rambut, mata, kemudian sekarang itu ada donor ginjal ya. Itu tidak boleh kalau kita jual belikan ya, kecuali kalau mendonorkan. Misalkan begini, kita ada darurat lah. Ada yang butuh darah gitu ya. Kemudian kita mendonorkan darah tanpa adanya transaksi jual beli ya. Jadi kita mendonorkan kepada orang yang memerlukan. Itu boleh ya, boleh ya.
tanpa niatnya untuk menjual belikan. Karena tubuh ini itu bukan milik kita, ini bukan objek objek, jual beli ya, termasuk rambut juga itulah dalilnya ya. Sehingga wig itu wig yang dibikin rambut, bekas rambut yang dibikin wig, kemudian dibikin hair extension untuk memanjangkan itu yang kilat itu tidak boleh. Itu salah satu, fungsi teori berarti di sana ya. Nah, kecuali kamu membantah itu, "Kalau wig mah bolehlah," misalkan kamu bikin penelitian tandingkan, "Wah saya Mbak yakinlah misalkan penelitian saya itu ingin membahas tentang wig, tentang rambut itu, jual beli rambut. Menurut saya itu boleh-boleh saja, silahkan." Ya, teorinya apa? Maka teori itu kalau fikih muamalah ya, maka dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yang tertinggi Al-Quran Sunnah, ada nggak dalilnya, hadisnya. Kemudian kalau tidak ada, pakai tadi kaidah fikih, maka kaidah fikih itu menjadi mata kuliah alat alat analisis atau alat teori yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu kuasai. Kaidah fikih terutama untuk mata kuliah atau kajian ilmu ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam, ya. Begitu. Jadi teori itu sangat penting di dalam satu penelitian. Bahkan di dalam sidang sekali lagi bahwa selalu dikatakan apa teorinya, bagaimana teori mengatakan sehingga kamu mendapatkan simpulan, sehingga kamu mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, begitu ya. Itu teori fungsinya. Dalam penelitian kuantitatif ya, peneliti seringkali menguji berbagai teori untuk menjawab rumusan masalah. Seperti pada minggu kemarin saya katakan bahwa di dalam kuantitatif itu teorinya lebih terstruktur, tergantung dari variabel yang digunakan. Kalau dia ada 5 variabel, maka dia harus ada 5 teori sesuai dengan variabelnya, terstruktur. Karena variabel itu adalah pertama dia bisa menjadi teori yang ada indikatornya atau juga variabel itu adalah peristiwa atau fenomena yang terdapat indikatornya atau ada rasionya atau bisa diukur gitu ya. Itu adalah variabel. Seperti misalkan keuntungan, ada kan teori keuntungan. Pendapatan, profitabilitas. Nah, profitabilitas juga ada rasionya atau bisa diukur gitu ya. Itu kan teori. Maka jelaskanlah teori tentang profitabilitas. Oke. Misalkan kemudian ada inflasi, kamu ingin variabelnya ada inflasinya. Inflasi juga satu teori. Itu kan ada teori tentang inflasi. Kemudian teori ini memiliki indikator atau terdapat pengukurannya, cara mengukurnya. Maka nah, itulah teorinya, gitu ya. Maka itu disebut sebagai teori penelitian kuantitatif, itu bisa dilihat dari variabel yang digunakan. Terstruktur. Kalau ada 5, 5 teori. Kalau ada 3, 3 teori. Tidak boleh misalkan ada 5 yang dijelaskannya 3. Tidak bisa. Maka dalam penelitian kuantitatif ada yang disebut definisi operasional variabel. Ya. Harus runut ya. Sedangkan untuk kualitatif itu lebih fleksibel dan bervariasi. Itu tergantung selera dari penelitinya, ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi ingin membahas tentang konsep jual beli organ tubuh atau tentang wig tadi, ya, apa saja yang kira-kira teori yang bisa digunakan? Misalkan kamu cukup dengan hadis, oh ada hadis yang menjelaskan ini, ya sudah, berarti jual belinya, konsep jual belinya atau teori jual belinya hanya sampai pada hadis, tidak sampai dengan kaidah fikih atau tidak sampai dengan fatwa ulama, tidak sampai dengan apa namanya masalah mursalah, misalnya tidak sampai dengan uraf, tidak sampai ke sana, cukup ya. Tapi seperti riba, riba itu sebenarnya keharaman riba itu kan cukup saja kamu menjelaskan tentang ayat Al-Quran di Al-Baqarah 178 sudah selesai kan, riba itu sudah pasti semuanya haram ya, bahwa Allah mengatakan Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.
wa haramu riba wa halalul bai'. Itu sudah jelas, karena kata-katanya jelas sekali, tidak perlu lagi dirinci dengan fatwa ulama bahwa riba itu haram, tidak perlu kan, sudah jelas dalam Al-Qur'annya. Bolehlah dengan hadis, ya keterangan-keterangan hadis untuk ditambahkan penguat untuk mendefinisikan riba itu apa. Maka para ulama itu mendefinisikan riba itu ada riba jahiliyah, ada riba nasi'ah, nasya, fadl, ya. Itu dari mana pembagiannya? Dari hadis, dari konsep ulama. Boleh itu dimasukkan, ya. Jadi fleksibel teori itu. Jadi kalau merasa saya cukup puas dengan ini ya sudah selesai. Asalkan nanti ketika sidang itu dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu hanya sampai sini? Hanya sampai Al-Qur'an dan hadis saja. Kenapa tidak memakai kaidah fikih? Kenapa tidak memakai fatwa ulama? Kenapa tidak memakai ijma ulama? Itu harus kalian jabarkan. Itu alasan dengan logis. Itu saja sebenarnya kualitatif itu. Ya, jadi lebih fleksibel, tidak ada ukuran lah kalau kualitatif. Kemudian campuran. Nih, tadi ya peneliti bisa saja menguji atau justru membuat teori baru di sini ya, campuran ini. Jadi kalian bisa membuat teori baru. Oke, lanjut ya. Teori dalam penelitian kuantitatif. Tadi saya katakan bahwa dalam penelitian kuantitatif terdapat suatu yang dinamakan namanya variabel-variabel penelitian. Variabel adalah karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Atau teori. Variabel juga bisa dikatakan sebagai teori yang dapat diukur. Itu pada intinya itu. Teori, atribut, peristiwa yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel-variabel dalam yang diukur dalam penelitian biasanya meliputi gender, umur, status sosial ekonomi, dan kontrol sosial. Ini ya. Kemudian susunan temporal adalah yang berarti bahwa satu variabel dapat berpengaruh pada variabel lainnya. Atau yang lebih akurat adalah satu variabel mungkin saja mempengaruhi variabel lainnya. Sehingga ini dikatakan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan, di mana kalian berasumsi bahwa variabel X ini kemungkinan mempengaruhi variabel Y. Bukan hanya variabel Y, X-nya bukan hanya satu, bisa banyak, X1, X2, ya, X3, bahkan terhingga atau 7 sampai X-nya. Atau bisa jadi ini ke Z ada juga nih. Nah, X, Y, Z. Misalkan begini nih. Pengaruh dana pihak ketiga. DPK ya, DPK itu dana nasabah ya. Kalau kalian sudah belajar nanti di MS. DPK itu dana pihak ketiga. Pengaruh dana pihak ketiga atau jumlah nasabah suatu bank terhadap profitabilitas. Nah, ini Y-nya profitabilitas. Nah, sehingga dari profitabilitas ini mempengaruhi kepuasan nasabah. Oh, ini Z itu terakhirnya kepuasan. Tingkat kepuasan nasabah. Sehingga Y ini sebagai perantara untuk mendapatkan Z. Nah, gitu ya. Nah, ini X, Y, Z ini. Ya. Jadi ada 3 variabel, regresinya berbeda. Ya, regresi ini berbeda. Ada lagi ini bukan regresi, tidak bisa menggunakan regresi sederhana. Ada lagi analisisnya. Jadi ini menggunakan 3 variabel yang saling berpengaruhi. Z ini atau tingkat kepuasan, berarti ada teori tentang kepuasan. Itu apakah dipengaruhi oleh profitabilitas? Nah, pertanyaannya. Dan profitabilitas ini apakah dipengaruhi oleh DPK? Jadi tidak bisa dari X ini langsung ke Z, tidak bisa kan? Misalkan pengaruh DPK terhadap tingkat kepuasan tidak bisa, ya, tidak bisa diukur, ya, pasti tidak ngaruh karena apa sih tingkat kepuasan itu ya dari profit ini, ya.
Sehingga DPK itu harus ke profit dulu untuk mengetahui tingkat kepuasan. Apakah ada pengaruhnya atau tidak tingkat DPK atau dana pihak ketiga itu terhadap profit suatu bank atau lembaga keuangan, di mana kalau profitabilitas tinggi ini apakah menyebabkan tingkat kepuasan dari nasabah itu juga tinggi. Itu X-Y-Z bisa ya. Atau misalkan X1-nya banyak, X-nya banyak, Y-nya 1. Misalkan pengaruh dana pihak ketiga dan suku bunga suku bunga BI misalnya. Suku bunga Bank Indonesia terhadap profitabilitas. Berarti X-nya ada 2. DPK dana pihak ketiga, yang ke X2-nya suku bunga. Suku bunga Bank Indonesia. Atau misalkan produk ya, jumlah pembiayaan yang dikeluarkan misalkan. Pengaruh dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan ya terhadap profitabilitas. Atau pengaruh DPK dan debt equity ratio atau tingkat hutang bank terhadap profitabilitas. Atau pakai eksternal boleh, pengaruh DPK, pengaruh debt equity ratio dan inflasi. Inflasi itu kan eksternal kan, inflasi ya, terhadap profitabilitas. Jadi 3X-nya. Ya, bisa kayak gitu. Bebas ya, bisa diatur-atur. Jadi kalian itu bisa jadi dalam satu bidang itu bisa dipecah ke dalam 3 judul penelitian. Misalkan teman kamu membahas tentang ini, DPK, profitabilitas, tingkat kepuasan. Teman kamu lagi masukin inflasi. Teman kamu satu lagi masukin jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Teman satu lagi, masukin pertumbuhan ekonomi. Teman satu lagi masukin investasi. Gitu. Jadi bisa banyak 4 sampai 5 judul ya. Tapi kajiannya sama, kajiannya tentang bank itu, misalnya banknya BSI, Bank Syariah Indonesia yang baru. Kajiannya sama, objeknya sama, tapi variabelnya dibeda-bedain. Bisa jadikan penelitian ya. Jadi nggak usah repot. Jadi kalian penelitian bareng dengan teman kamu gitu ya. Analisisnya sama, regresi. Ya. Atau analisisnya dibedakan bisa. Yang satu pakai regresi berganda, yang satu pakai VAR VCM, yang satu pakai SEM, Structure Equation Model, questionnaire. Kalau tingkat kepuasan kan berarti dia harus pakai questionnaire. Ini. Gimana cara ngukur tingkat kepuasan? Harus dengan questionnaire. Kalau profitabilitas itu bisa pakai pakai data, bukan dana ya, data. Pakai data sekunder. Ini sudah ada kan? Tingkat profitabilitas itu di lapangan keuangan ada, gampang nyarinya. DPK juga ada di lapangan keuangan. Inflasi ada di data BI. Kemudian pertumbuhan ekonomi ada di BI. Kemudian pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank ada juga di lapangan keuangan. Data tentang apalagi debt equity ratio ada, atau tingkat hutang ada di lapangan keuangan. Tinggal ngambil, tidak usah observasi, tidak usah kuesioner. Tapi kalau tingkat kepuasan itu harus pakai kuesioner. Ya, ini datanya primer. Ini bisa pakai SEM nih, structure equation model, bisa pakai regresi. Jadi satu kalau kuantitatif nih, satu objek, satu variabelnya sama, tapi beda analisisnya. Bisa jadi beda penelitiannya. Ya, gitu. Jadi kalian penelitiannya bareng, datanya sama, tapi analisisnya berbeda-beda. Ada yang pakai SEM, ada yang pakai regresi berganda, ada yang pakai VAR VCM. Gitu ya. Jadi bagus tuh kalau ada kayak gitu. Jadi perbedaannya ada nggak? Ya, dilihat apa perbedaan dengan 3. Apakah sama semua ininya data hasilnya? Bisa jadi. Ya, gitu ya, seru ya, seru ya. Jadi penelitian bareng sama teman, jadi kalau ke banknya mintanya sama gitu, barang-barangan gitu. Jadi penelitian itu ya mudah aja sebenarnya, kalian diakal-akalin bagaimana. Saya pengen bareng sama teman saya, silakan. Cuma ganti analisis. Oke, gitu ya untuk kuantitatif. Jadi kuantitatif itu memang lebih bukan fleksibel,
lebih mudah sebenarnya daripada penelitian kualitatif kalau menurut saya. Ya. Lanjut. Kemudian di dalam variabel itu biasanya ada 5. Ada variabel bebas, terikat, intervening, mediasi, moderating, dan kontrol. Ini tugas ya, kalian harus cari ini. Tugasnya minggu kemarin kan tugasnya apa? Apa perbedaan kualitatif, kuantitatif, dan campuran kan? Nah, sekarang tugasnya ini. Nanti kerjakan, nanti saya akan bikinlah di Word-nya. Oke, itu tugas. Cari ini, apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat. Nanti minggu depan kita Zoom lagi. Minggu depan kita Zoom, dan kalian presentasi ini. Harus bisa nih, kalau nggak bisa, selesai lah, kalian nggak akan bisa nih. Ya, makanya saya akan tes minggu depan satu-satu nih, tentang ini. Harus paham. Oke, lanjut. Teori dalam kuantitatif menurut Karlinger bahwa teori merupakan seperangkat variabel ya. Jadi menurut Karlinger itu bahwa teori adalah perangkat variabel. Definisi dan proporsi yang saling berhubungan yang mencerminkan pandangan sistematis atas suatu fenomena dengan cara menguji hubungan antar variabel. Tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi Karlinger bahwa teori itu ada variabel yang mungkin saja variabel satu dengan variabel yang itu saling berhubungan. Ya, gitu. Kemudian menurut Labovitz dan Hagedorn berpendapat teori dalam kuantitatif adalah usaha untuk mengetahui bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan relasional saling berhubungan satu sama lainnya. Kemudian, teori dalam kuantitatif bisa juga disebut sebagai metafora pelangi. Ya. Jadi metafora pelangi itu ada warna-warna yang dimana warna-warna itu saling berhubungan. Jadi tidak akan disebut pelangi kalau tidak ada 5 warna itu ya. Oke, lanjut. Berbagai bentuk dalam teori kuantitatif. Pertama, peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah kesimpulan sementara. Jadi kalau perbedaannya, kuantitatif itu kalian harus membuat hipotesis. Jadi hipotesis itu ada kesimpulan sementara, dugaan sementara. Ya, dugaan sementara. Apakah dugaan ini ya pasti bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ya. Misalkan begini. Misalkan X1 kurang sama dengan 0. Ini hipotesisnya. Jika X1 sama dengan 0, if X1 sama dengan 0, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Ya, misalkan begini. Jika X2 bukan sama dengan 0, maka X2 berpengaruh terhadap Y. Ya, ini nih hipotesis ya. Dalam statistik. Kenapa? Karena kalau kita di dalam statistik itu ada uji T gini, uji T itu. Nah, ini maaf gini nih. Ini ya. Kalau X-nya berada di ini nih, X-nya berada di ini lingkaran ini di daerah ini, maka X atau uji T-nya tidak berpengaruh karena berada di ini. Karena ada di wilayah ini. Tapi kalau T-nya itu berada di luar ini, misalkan di sini, ya. Nah, itu tidak berpengaruh karena berada di daerah ini. Ya, sehingga kalau X1 sama dengan 0, berarti X1 berada di wilayah ini. Kalau X2 bukan sama dengan 0, berarti di luar area ini. Ya, ini ya saya perjelas. Nah, gini ya. Ini uji T kan dalam statistik. Nah, gini. Nah, gitu. Kayaknya misalkan T tabelnya adalah misalkan 2,9. Nah, ini minus 2,9.
Jadi kalau T-nya itu berada di wilayah ini, berarti misalkan 2,8, 2, 1 gitu ya, T-nya itu, maka dia termasuk ke dalam daerah yang tidak berpengaruh, karena masuk ke dalam wilayah ini. Tapi kalau T-nya lebih dari 2,9, misalkan 3, 3,5, dan seterusnya, maka berada di sini kan, di luar, maka itu berpengaruh. Atau minus 3, minus sekian ya, juga sama. Oke, paham ya? Kalau tidak paham boleh bertanya. Dan ini statistik banget ya, ini statistik. Maka kualitatif itu alat analisisnya statistik, harus bisa statistik. Oke. Kemudian peneliti menyajikan teori dalam bentuk pertanyaan jika, jadi kan jika ini X sama dengan 0, maka gitu ya. Maka suka ada pertanyaan jika dan maka. Itu adalah cara membuat hipotesis. Kemudian peneliti dapat menyajikan teori dalam bentuk visual, bisa juga ya, teori dalam bentuk visual. Jadi gambarkan gitu. Ya kayak tadi ini digambarkan kayak gini nih. Ini ya, dalam bentuk visual digambarkan. Oke, lanjut. Kemudian penempatan teori dalam penelitian kuantitatif. Peneliti menguji atau memverifikasi teori pertama ya, di variabelnya diverifikasi dulu dari mulai rasio dan sebagainya. Kemudian peneliti menguji hipotesis atau rumusan masalah dari teori tersebut ya. Jadi menguji apakah hipotesis yang kamu bikin itu sama dengan dugaan kamu atau berbeda. Kemudian peneliti mendefinisikan dan mengoperasionalkan ya, mencari operasional variabel-variabel yang diperoleh dari teori. Peneliti mengukur atau mengobservasi variabel-variabel dengan bentuk instrumen untuk memperoleh skor pada variabel. Ya, jadi mengukur ini variabel-variabelnya. Kemudian ini opsi-opsi penempatan teori dalam penelitian kuantitatif. Jadi teori bisa jadi ditempatkan di pendahuluan atau di latar belakang masalah. Kelebihannya adalah sebagai pendekatan yang sering digunakan dalam jurnal ilmiah dan bersifat deduktif. Jadi kalau kalian bikin jurnal, misalkan nih, kalau di skripsi, laporan skripsi, teori itu biasanya ada di bab 2 kan. Tinjauan pustaka semua dimasukin di bab 2, teori. Tapi untuk membuat jurnal, misalkan kamu nanti kan bikin spesia nih, bikin spesia, ya, terbatas kan halamannya. Untuk spesia itu dia masuknya proceeding atau konferensi atau seminar yang dipublikasikan, namanya proceeding. Itu maksimal kamu harus 6 halaman dengan daftar pustaka. Maksimal 6 halaman. Maka teori disimpan di pendahuluan, oke? Di latar belakang masukin, selipin dikit. Tapi untuk skripsi karena halamannya kuotanya cukup besar, misalkan kan skripsi itu maksimal bisa 100 halaman. Nah, masukinlah di bab 2 gitu ya, sehingga bisa lebih detail untuk pelaporan skripsi. Kekurangannya, bila di pendahuluan, sulit bagi pembaca untuk memisahkan dan memilih dasar teori dari komponen proses penelitian gitu ya. Karena kenapa? Karena kan untuk proceeding jurnal, bahkan jurnal itu jurnal yang dipublikasi itu maksimal 20 halaman. Maksimal. Atau bahkan ada yang per kata. Misalkan pendahuluan itu hanya boleh 1000 kata. Itu kalau jurnal itu kan seni dalam menyampaikan ini ya, seni dalam menyampaikan penelitian jurnal itu ya. Bahkan jurnal ini tidak boleh lebih dari 15.000 kata. 15.000 kata itu paling 11 halaman. Ya ada. Nah, itu dibagi-bagi pendahuluan 1.500 kata. Kan kalau itu IMRAR ya, kalau di Scopus itu IMRAR sebenarnya. IMRAR itu introduction, methodology. Jadi gitu, dari introduction itu langsung ke metodologi. Tidak ada tinjauan pustaka.
Ini standar Scopus ya, bahkan di jurnal-jurnal nasional sudah menggunakan ini. Introduction, methodology, result, discussion, research and discussion. Itu harus ada, berarti 4 nih. IMRAD. IMRAD. Introduction, methodology, result, analysis, and discussion. Nah, tambah lagi C, IMRAD. IMRAD pakai C, conclusion. Nah, itu conclusion itu harus ada. Jadi 5 ya, conclusion. Nah, untuk ini biasanya dibagi-bagi maksimal 15.000 kata. Wah, kalau lebih dari 15.000 kata biasanya direvisi terus sampai 15.000 gitu. Gitu ya. Kan di pendahuluan itu 1.400 kata, metodologi 1.000 kata gitu ya. Discussion 2.500 kata gitu. Pokoknya dibatasi lah. Jadi ini cocok untuk jurnal ya. Jadi untuk jurnal, teori disimpan di pendahuluan dan singkat saja. Apa teorinya jelasin, tidak usah detail. Kalau di deskripsi kan detail ya, dibikin peta literaturnya gitu ya, detail. Tidak usah kalau di jurnal ya. Kalau ini kan harus bikin itu proceeding spesial ya, wajib itu. Jadi apalagi spesial hanya 6 halaman. Mungkin 6 halaman itu kurang dari 5.000 kata ya, kurang dari 5.000 kata. Jadi kalian harus memilah-milah apa yang akan disampaikan. Nah, ini efektivitasnya gimana? Bagaimana caranya dengan 5.000 kata itu ide kalian atau penelitian kalian tersampaikan itu ya. Itu seninya di sana publikasi itu. Kemudian dalam tinjauan pustaka ya ini biasanya untuk skripsi biasa ya. Laporan skripsi, laporan hibah penelitian. Kalau saya bikin hibah, laporan hibahnya pasti panjang kan, 100 halaman. Nah, ini dalam tinjauan pustaka di bab 2. Teori-teori ditemukan di literatur dan penempatannya di tinjauan pustaka untuk lebih detail. Pembaca sulit membedakan teori dengan tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka itu adalah studi literatur di mana kalian mencari jadi harus dibedakan memang di bab 2 itu. Pertama ada tinjauan pustaka, ada landasan teori. Jadi tinjauan pustaka itu adalah atau SL atau studi literatur di mana kalian mencari jurnal-jurnal yang sepadan, jurnal-jurnal yang relevan. Sedangkan landasan teori ada teori yang digunakan. Ya, jadi ada 2 nih. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka, ada studi literatur, ada penelitian sebelumnya, dan landasan teori. Untuk masukin aja. Tapi untuk sekarang juga dibatasi. Jadi jangan sampai bab 2 lebih banyak dari bab 4. Salah itu nanti, aduh sama saya kalau ketemu nih di sidang, bab 2-nya 30 halaman, tapi bab 4-nya cuma 2 halaman, saya masain cobek gitu. 30 halaman kan saya masain cobek, ini apa nih, sampah gitu. Kalau sidang kan harus dramatik. Menguji mental, karena sidang itu menguji mental. Seberapa besar mental kalian. Jadi kalau kamu si bab 2-nya 30 halaman, apa-apaan itu, tapi di diskusinya cuma 2 halaman atau di analisisnya 2 halaman, saya sobek itu. Sobek saya, kalau di offline ya, sobek saya ini lagi, saya buang. Ngapain? Skripsi apa ini ya gitu ya. Jadi bab 2 kalian sia-sia. Kalian capek-capek bikin 30 halaman, tapi diskusinya cuma 2 halaman, ngapain kamu? Nah, gitu ya, nggak ada hasilnya. Nah, gitu. Nah, itu kan biar ini ya suasananya mental. Karena sebenarnya sidang itu menguji mental aja sih. Oke, kemudian setelah hipotesis. Setelah hipotesis itu pembahasan teori merupakan perluasan logis dari hipotesis ya. Jadi kamu itu harus dijelaskan. Hipotesis itu kan dia dugaan dari variabel-variabel. Jika variabel X itu sama dengan 0, maka berpengaruh terhadap variabel Y apa? Sebutkan itu ya. Ini mengabaikan pembahasan detail tentang asal-muasal penggunaan teori, kekurangannya. Kemudian dalam bagian terpisah, teori membedakan dengan proses komponen penelitian lainnya. Tidak mudah menghubungkan teori. Jadi bisa jadi begini, teori itu ada di bab 4 juga. Apabila misalkan kamu ingin membandingkan
penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Misalkan gini, kamu ingin bahas tentang return saham. Saham itu kan keuntungan saham. Itu banyak kan variabel yang bisa menjadi faktor yang bisa menguntungkan saham. Misalkan inflasi, faktor fundamental perusahaan. Kemudian di variabel di penelitian sebelumnya sudah ada yang meneliti itu, tapi beda tahun misalkan atau beda perusahaan. Nah, kamu bisa dimasukkan tuh di bab 4 bahwa menurut penelitian sebelumnya bahwa inflasi itu berpengaruh terhadap return saham. Tapi menurut penelitian saya tidak berpengaruh. Gitu bisa. Kenapa? Jelaskan sama kamu. Kenapa bisa berbeda? Misalkan perbedaannya adalah di mana pada saat itu kondisi pertumbuhan ekonominya itu lagi turun, misalkan. Sedangkan pada saat saya penelitian kondisi perekonomian lagi tidak turun, lagi stabil, misalkan. Sehingga inflasi itu hanya efek samping dari misalkan apa jelasin. Nah, itu perbedaannya. Sehingga nanti ada gejala, oh ternyata inflasi itu berpengaruh apabila disertai dengan penurunan faktor dari pertumbuhan ekonomi. Gitu kan, itu kan adalah analisisnya. Jadi kalau inflasi itu tidak berpengaruh kalau pertumbuhan ekonominya juga bagus, stabil, gitu kan hasil analisis. Ya, jadi bisa berbeda penelitian kamu dengan sebelumnya bisa berbeda. Ya, tapi harus dijelaskan secara ilmiah kenapa bisa berbeda. Oke. Lanjut. Nah, sekarang penerapan teori kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori sering digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa teori itu dijelaskan untuk menjelaskan satu fenomena, satu kasus. Misalkan tadi, kenapa sih kita ingin meneliti tentang wig? Wig, ya. Jual beli rambut kan begitu. Rambutnya asli tapi ya. Kalau rambutnya buatan, wignya dari rambut buatan ya nggak apa-apa lah. Itu kan bukan. Tapi dia bikin wig dari rambut asli. Nah, bagaimana? Itu kan kasus kan? Itu kan bagaimana menjelaskan hukum ini, maka itu perlu ada teori yang menjelaskan itu untuk menjawab itu. Gitu ya. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis. Ini kan, atau misalkan legal study literatur sebenarnya. Jadi banyak sekali penelitian, terutama kajian muamalah, kajian HES, di mana penelitian itu jenisnya adalah legal study literatur, di mana atau dalam bahasa ininya perspektif teoritis. Nah, theoretical lens or perspective in qualitative research. Sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dengan demikian, teori sebagai poin akhir penelitian berarti peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif. Beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Dalam penelitian semacam ini, peneliti hanya membuat suatu deskripsi yang kaya dan terperinci tentang fenomena tertentu. Ini memang untuk kualitatif itu kalian harus banyak baca, harus banyak observasi, harus banyak wawancara untuk memperoleh informasi yang valid. Sehingga saya katakan bahwa penelitian kualitatif itu lebih susah dari kuantitatif dan bisa lebih lama, nggak bisa 1 bulan. Tapi kalau kuantitatif bisa 1 bulan, karena kan datanya memungkinkan data sekunder yang cukup ngambil dari internet. Kalau kuantitatif, tapi kalau kualitatif kalian tidak bisa, harus baca sumber tulisan asli, kemudian wawancaranya harus dari sumbernya, kemudian apalagi observasinya harus langsung ke objek penelitiannya. Ya, jadi mungkin 3 bulan lah minimal gitu. 3 bulan itu adalah
waktu yang logis untuk menyelesaikan penelitian kualitatif. Jadi jangan sampai kualitatif, gampang kualitatif mah. Cukup we jurnal masukin 1 dalil beres, aduh coret sama saya. Banyak kayak gitu. Ya, jadi banyak mahasiswa itu kakak kelas kalian yang sudah sidang itu penelitian kualitatif meremehkan penelitian kualitatif sehingga kesimpulannya itu menarik kesimpulan itu tidak sesuai dari fakta dari apa namanya dari urutan standar dari prosedural penelitian kualitatif sehingga ada langkah-langkah yang dilewati sehingga pada kesimpulannya menurut saya kesimpulannya asal-asalan tidak bisa dijadikan referensi seperti yang kemarin kan ini saya jangan sebutkan namanya lah adalah tentang yang memecahkan berarti membeli itu kan ngasal sekali menurut saya teorinya ngasal masa teorinya tentang jual beli apa inalah nggak nyambung itu kan harusnya tauhid kemudian hasilnya bahwa menerapkan itu tidak boleh haram sehingga berarti banyak orang yang berdosa gara-gara banyak tokoh yang berdosa gara-gara menuliskan menurut dia yang menuliskan memecahkan berarti membeli itu dosa ya. Nah, itu kan menyesatkan sekali jadi janganlah ya kualitatif harus serius jangan ngasal ya harus serius jadi jangan meremehkan penelitian kualitatif kemudian menempatkan teori pada penelitian kualitatif jadi pada penelitian jenis etnografi yang menggunakan tema kultural atau perspektif teoritis teori muncul di awal penelitian jadi bisa jadi teori itu muncul di awal di pendahuluan tidak di bab 2 ya. Kemudian melakukan penelitian grounded teori secara empiris membutuhkan relasi timbal balik antara data dan teori. Kemudian data harus diolah secara dialektik agar dapat menghasilkan proporsi-proporsi baru yang memungkinkan munculnya kerangka teoritis. Teori dalam penelitian campuran. Teori dalam penelitian campuran dapat diterapkan secara deduktif seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif atau secara induktif seperti penelitian kualitatif. Jadi tergantung apakah sekuensial eksploratif di mana penelitian kuantitatif baru kualitatif dulu atau explanation di mana kualitatif dulu baru kuantitatif. Itu tergantung mana dulu yang atau divergen itu gabungan. Oke. Penerapan teori ilmu sosial. Penempatan teori di awal penulisan sebagai kerangka kerja pendahuluan untuk memandu rumusan masalah. Menulis teori kemudian jelaskan komponen data kualitatif dan kuantitatif. Memasukkan diagram teori atau peta literatur. Kembali ke teori di akhir penelitian. Ini adalah di ilmu sosial ya, di kalian ya. Jadi teori itu dilakukan di pendahuluan ada, tapi tidak detail. Detailnya ada di bab 2. Tapi sebelum didetailkan perlu adanya diagram teori atau peta literatur untuk menggambarkan teori yang digunakan. Untuk memudahkan penguji melihat teori yang digunakan. Kemudian teori itu sebagai komponen data kualitatif dan kuantitatif. Ya, menjelaskan data-data dalam kualitatif dan kuantitatif. Nah, transformatif, membatasi masalah dan mencari literatur. Ini juga pentingnya peta literatur ya. Jadi peta literatur itu untuk membatasi masalah dan literatur sehingga kalian bahasanya tidak kemana-mana. Ya, ini ada juga bahasnya apa teorinya kamu mana semua ada teori ekonominya, ada teori pemasarannya, ada teori jual belinya, ada teori bodorobahnya, ada teori aduh semua dimasukin di bab 2 agar banyak. Tapi yang di akhirnya di bab 4-nya yang dipakainya apa? Nggak jelas. Cuma 1 dalil, 2 dalil yang dipakai. Kemudian dalil itu tidak diterangkan, tidak ditafsirkan. Ya.
Jadi, aduh, jangan kayak gitu ya. Sehingga harus dibatasi. Jadi kualitatif baik kuantitatif itu harus spesifik, teorinya harus spesifik, jadi nggak terlalu banyak. Ya, jadi jangan kemana-mana. Kemudian mengidentifikasi rancangan penelitian, kemudian mengidentifikasi sumber data dan memilih partisipan, mengidentifikasi atau membuat instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitiannya begini, bagaimana cara ngumpulin datanya, bagaimana cara ngolah datanya, bagaimana cara analisis datanya. Itu ada instrumen penelitian. Itu harus ada di MedPen. Jadi MedPen itu isinya nanti ya di bab 3 atau nanti di proposal, MedPen itu bukan isinya definisi-definisi. Kualitatif adalah, kemudian wawancara adalah, observasi adalah, nggak perlu, ngapain? Ya, kami dari penguji itu tidak perlu dikasih tahu lagi definisi tentang MedPen. Yang perlu yang perlu dituliskan oleh para mahasiswa adalah cara instrumennya apa. Bagaimana kalian memperoleh datanya, caranya gimana? Nah, itu yang perlu diketahui. Bagaimana cara mengolah data, kalau ada data. Bagaimana cara wawancara, siapa wawancaranya, bagaimana teknik wawancaranya, gitu. Siapa aja wawancara. Nanti kan ditanya, kenapa wawancara si ini? Ya, kan gitu. Kemudian bagaimana analisis datanya. Gitu, selesai. Jadi nggak usah ada definisi. Analisis adalah wawancara adalah aduh, ngapain dikasih tahu? Itu kan yang perlu kami ketahui itu adalah cara itunya, instrumen penelitiannya. Kemudian terakhir menganalisis, menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Kerangka kerja transformatif. Tulis bagian awal bahwa ini ya strukturnya ya. Tulis di bagian awal bahwa kerangka kerja transformatif digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kasus yang dibahas merupakan isu spesifik. Sampaikan literatur review. Jadi kalau ada jurnal, sampaikan jurnal yang dipakai. Melibatkan para partisipan dalam proses penelitian, pengumpulan datanya, siapa partisipannya. Kemudian kemukakan rancangan penelitian dalam metode gabungan data kualitatif dan kuantitatif dan diakhiri dengan membantu mencari solusi dari permasalahan partisipan. Ya. Satu lagi bahwa kalian itu tidak boleh menyalahkan partisipannya. Kemarin juga kayak wakaf, misalkan begini. Menurut dia bahwa ada wakaf yang diselewengkan oleh nazir atau oleh ahli waris wakaf. Misalkan begini, Pak, saya judulnya tuh analisis penyelewengan wakaf di desa apa. Aduh, ini dari judulnya aja kan udah ngeri banget ya. Gimana kalau ada yang baca gitu ya? Ada, oh ini saya mau dia menyelewengan. Jadi harus benar-benar benar kan dia diselewengkan, harus tabayun dulu ya. Kalau ada penyelewengan sebenarnya tidak usah dibikin skripsi ya. Karena sudah jelas tidak boleh. Seperti meneliti tentang pencurian, bagaimana kamu menganalisis mencuri sendal di masjid, itu perlu diteliti, itu pasti tidak boleh hasilnya. Jadi di dalam judul, di dalam kasus itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Ya, jadi jangan menyalahkan partisipan. Jadi kata-kata negatif itu kata-kata atau ada narasi yang menyalahkan partisipan. Nah, yang kedua bisa jadi kan si objek penelitinya atau partisipannya kalau baca kan bisa menuntut. Oh, saya emang nggak kayak gini, ini manipulasi ya gitu. Aduh bahaya nih, kamu bisa dicabut itu penelitinya. Gelar sarjananya bisa dicabut, yang kedua bisa dipidanakan pencemaran nama baik. Ya, harus hati-hati sekali ya. Jadi nantilah di minggu depan kita akan bahas etika penelitian ya. Kemudian ringkasan ini kesimpulannya kuantitatif menggunakan teori untuk memberikan penjelasan tentang relasi antar variabel. Kualitatif etnografi itu teori dijadikan alat memunculkan pertanyaan tentang berbagai masalah. Sedangkan untuk studi kasus dan fenomenologi, teori dijadikan sebagai poin akhir penelitian dengan pola induktif. Jadi kalau kasus dan fenomenologi itu menjelaskannya di akhir di bab 2 nih, di bab 4 nih.
bagaimana teori menjelaskan kasus, mendiskusikan kasus itu. Kemudian grounded teori, teori dihasilkan dari pandangan partisipan. Jadi sebanyak-banyaknya partisipan, kemudian muncul teori baru. Campuran teori sebagai kerangka kerja untuk aspek ilmu sosial dan transformatif. Oke, itu saja ya pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan dan boleh japri. Jangan lupa PKM, jangan lupa prosa PKM jangan dulu diupload, harus dikirim dulu ke saya di Word, Microsoft Word. Dan secepatnya ya, minggu ini lah. Minggu ini harus saya lihat dulu ya sebelum uploadnya. Jadi jangan dulu akhir-akhir, nanti suka down simbol bawahnya. Dan yang belum punya, segera hubungi saya yang belum punya PIN ya, nanti saya bikinkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.